jiwa itu meliputi semua program yang ada di tubuh manusia. Ya. Tubuh manusia ada programnya di otak, ada programnya di jantung, dan bahkan ada programnya di seluruh sel tubuh. Ya. Kalau kita bilang program, udah tahu dong, era digital, ngerti ya? Ya, maka kalau dikatakan di mana jiwa, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, nah. Namun ya, nanti kita akan belajar bahwa Allah menciptakan bahwa di jiwa kita, ya, jadi penyampaian tentang jiwa itu banyak sekali di ayat-ayat Al-Quran. Kita ambil yang surat Asy-Syam ini, ayat 7 sampai 10. Siapa hafal? Yo. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsim wa ma sawaha. Ya, itu artinya demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi Allah itu menciptakan jiwa kita itu sempurna sebetulnya. Ya, sempurna. Nah, kemudian lagi lanjutannya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi diartikannya di sini, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Ya, ini luar biasa, ibu-ibu, sahabat-sahabat Villa, mungkin ada bapak-bapak juga di lantai bawah ya. Setelah diteliti oleh ilmuwan, memang di ujung rambut kita nih sampai ujung kaki ada program kefasikan, ada program ketakwaan memang. Ya, ada yang mengatakan ada kelemahan manusia, masing-masing individu ada kelemahannya, dan ada juga kekuatannya. Ya. Jadi semakin diteliti, semakin ya orang-orang para ahli itu percaya pada apa yang Allah sampaikan di Al-Quran. Hanya kadang peneliti itu non-muslim. Ya. Jadi kadang-kadang sudah meneliti, sudah tahu, sudah kagum, cuman gak ada hidayah. Makanya bersyukur kita ini. Allah berikan hidayah. Bersyukur juga kita bisa datang ke majelis taklim. Mungkin ada saudara-saudara kita kepengen sekali hadir di sini, tapi nggak bisa. Barangkali anaknya sakit, ya. Barangkali nggak dapat izin, barangkali cuciannya banyak. Barangkali, banyak barangkalinya ya. Maka tidak sampai di sini. Makanya sebuah apa ya namanya anugerah atau kebahagiaan kita bisa ya datang ke sebuah majelis taklim bermain-main di taman surga. Walaupun sekarang juga bersyukur karena waktu itu pandemi ada oleh-oleh namanya online. Ya, itu juga bersyukur. Buat ibu-ibu yang memang sedang banyak kerjaannya tapi tetap mau menimba ilmu, maka bisa sambil ketika dengarkan tausiah. Wah, itu luar biasa. Ya, makanya bersyukur kita. Nah, bersyukur juga kita ambil hasil dari nanti ilmuwan-ilmuwan yang meneliti. Karena meneliti ini, Bu, sudah lama, panjang, mahal, susah. Ya, hari ini kita mengambil banyak penelitian dan semuanya ya para ilmuwan itu kagum kepada Sang Maha Pencipta, hanya tidak bisa syahadat. Ini lagi yang harus bersyukur, kita bisa bersyahadat. Masya Allah. Ya, baik. Kemudian lagi Allah sampaikan di ayat 9-nya, qad aflaha man zakkaha. Ya, artinya sesungguhnya beruntunglah orang mensucikan jiwa itu. Ya, Allah sampaikan beruntung. Bagaimana mensucikan? Ya, tentu dengan ibadah yang Allah ajarkan. Ibadah khusus. Ya, kemudian ada muamalah. Ini barangkali kita masuk di kategori muamalah. Ini beruntung katanya. Jadi taklim itu adalah salah satu cara mensucikan jiwa. Makanya Allah sampaikan beruntung. Alhamdulillah ya Allah. Dan Allah juga sampaikan wa qad khaba man dassaha. Ya, jadi sesungguhnya juga merugilah orang yang mengotorinya. Ya, memang di dalam jiwa kita ada jalan kefasikan dan ketakwaan. Itu juga diteliti oleh para ilmuwan. Nah, hari ini kita fokuskan pada watak. Karena watak adalah salah satu program jiwa. Maka kalau kita sudah mulai sedikit-sedikit belajar watak, saya yakin sudah ada yang pernah dengar ya atau baca buku watak. Tapi yang namanya ilmu harus diulang-ulang agar tambah faham. Sudah faham aja diulang-ulang biar sadar. Ya, sadar. Karena kalau baru tahu saja, cuman tahu, oh iya aku tahu watak aku gitu. Tapi nggak paham, apalagi nggak sadar. Ya, nah jadi kita akan belajar watak, dan watak adalah bagian kecil dari jiwa. Diharapkan dengan bagian kecil itu, walaupun kecil dan kita sudah tahu, sudah paham bahkan sadar, insya Allah jiwa kita tenang, jiwa kita bahagia insya Allah. Ya, oke.
yang mempengaruhi. Kalau anak-anak ya, orang Betawi bilang dari sononya. Emang dari sononya dia begitu. Kagak bisa diubah kan gitu. Ada pernah ibu teman-teman lagi ngobrolin temen. Ya, kesel sama seseorang. Terus kata temen, "Ya, terus satu lagi bilang, dasarnya emang kayak gitu." Itu berarti bicara tentang watak. Ya, watak. Nah, watak ini sendiri sebetulnya genetik turunan. Ya, ini juga Allah sampaikan. Ya, di surat Al-Isra ayat 84. Ya. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya. Katakanlah wahai Muhammad. Jadi Allah minta ini diviralkan ayat ini gitu. Ya, setiap ada katakanlah itu harus cepat-cepat diviralkan kalau bahasa sekarang, ya. Bahwa setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ya. Jadi watak itu pembawaan. Kalau bahasa nanti bahasa kedokterannya ya genetik. Ya. Nah, tapi Allah ingatkan, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya, kalau nanti kita sudah tahu watak kita, watak teman, watak suami, ya, watak anak, watak orang tua, mertua, ya, kita nggak boleh sombong dengan watak kita. Aku lebih bagus, nggak boleh kayak gitu. Karena Allah Ta'ala yang lebih tahu sebetulnya. Sampai sini sepakat dulu ya. Ini Al-Isra 84. Ini juga masih cerita tentang jiwa. Nah, kalau ruh bagaimana Bu Isa? Nah, ini harus dibedakan nih, ruh dengan jiwa nih. Ruh bagaimana ruh? Allah juga sampaikan di lanjutannya di Al-Isra 85. Siapa hafal lagi? Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Qalil, sedikit. Ya. Jadi dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Jadi kalau ada yang tanya tentang ruh, jawabannya harus sama nih. Ini juga harus diviralkan. Ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan ya kita semua manusia ini atau kamu diberi pengetahuan yang hanya sedikit tentang ruh. Tetapi yang sedikit itu kalau ilmuwan tuh diteliti. Dan sedikit itu menelitinya susah itu ruh itu. Ya, apalagi kalau tahu banyak. Makanya ya nanti bedanya jiwa dengan ruh, memang ruh ini ya cuman sedikit ilmunya kita dan harus selalu ya berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis dan ijma' para ya nah gitu. Kalau jiwa nanti salah satu makna dari ijma' para ulama adalah penemuan dari ilmuwan-ilmuwan. Ya, ilmuwan itu sebenarnya ulama bukan? Cuman kalau yang ilmuwan non muslim kita nggak bisa bilang ulama kan? Nah, seperti itu. Jadi yang kita pelajari nanti ini lebih banyak yang ke jiwa. Setuju ya? Nah. Tadi kita sudah sama-sama belajar bahwa program itu ada mulai dari ujung rambut atau di kepala kita. Atau katakanlah di dalamnya lagi otak. Maka kita belajar dulu tentang otak ya. Ini otak manusia. Allah ciptakan otak manusia. Ada otak besar, ada otak kecil. Dan dia terbelah dua. Pegang dulu kepalanya, belai-belai dulu. Alhamdulillah. Ada otaknya Bu? Saya tanya dulu ya. Karena banyak orang lupa punya otak. Anak sekolah baru ingat punya otak kalau mau ulangan. Dan kita ibu-ibu baru ingat punya otak kalau tanggung bulan. Ya Allah. Pegang lagi kepalanya. Ya ini otak kita ya. Allah ciptakan otak. Allahu Akbar. Ya. Ada kanan, ada kiri. Terbelahnya otak kita itu persis garis hidung ke atas. Coba rasakan gini. Naik ke atas. Nah, ini namanya gaya belajar kinestetik. Harus ada gerakan. Nah gitu. Udah kerasa ya Bu? Iya. Dan gak ada kaitannya dengan rambut belah pinggir. Ibu-ibu yang rambutnya belah pinggir kanan tetap otaknya terbelah di sini. Paham ya Bu? Nah ini lihat nih. Dan betul-betul terbelah. Nanti ketemunya di tengah. Ya, ini yang nyala lagi otak kiri nih. Yang lagi ya ada cahayanya. Ini yang kanan. Ya, nah itu dia terbelah betul-betul. Nah, memangnya di otak ada apa Bu Aisyah? Ada yang namanya sel otak. Ini kayak gini. Tuh. Ya, sel otak. Ini saya mohon maaf, mohon izin ada tetap masih bahasa-bahasa Latinnya karena memang kesepakatan internasional untuk para medis atau dokter-dokter ya atau kita bicara tentang tubuh manusia ada yang pakai bahasa Latin ya. Enggak apa-apa ya, Bu. Sel otak tuh namanya neuron. Kan keren pulang dari taklim. Sampai di rumah, "Nak, kita punya 100 miliar neuron."
Ih, ada anandaku ikut belajar. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, ini yang bawa anak-anak dan mau ikut belajar hebat banget ya, Masya Allah. Ya, ini nih. Nah, dan yang luar biasanya ya, satu neuron itu kerjanya kayak satu komputer. Jadi berapa komputer di otak kita, Bu? 100 miliar. Allahu Akbar. Nah, ada kalimat tambahan oleh para ilmuwan. Satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya gini, saya lahir tahun 68. Teman-teman ada yang lahir tahun 60-an sama kayak saya? Nah, Alhamdulillah. Ih, seneng ya. Walaupun sudah mulai-mulai pralansia, tetap hadir ya. Iya. Ada yang tahun 50-an juga. Lahir dan hari ini masih, Alhamdulillah, lebih luar biasa lagi ya. Ibu, tahun 50-an, Masya Allah. Sama, kita punya 100 miliar. 100 miliar. Ya. Yang lahir tahun 70-an? Lebih banyak ya. Juga sama punya 100 miliar. Nah, yang lahir tahun 70-an lebih canggih dari otak saya. Betul? Ya, yang 80-an. Nah, itu juga lebih canggih. Dari yang 70, apalagi yang 60, apalagi yang 50. Ini harus diakui. Yang 90, lahir 90-an. Alhamdulillah, ya Allah masih muda-muda. Itu lebih canggih lagi sayang. Otak kalian tuh lebih canggih lagi, Allahu Akbar. Yang lain tahun 2000-an. Mudah banget ya. Ada ananda kita juga di depan lahir tahun 2000. Itu lebih canggih lagi. Ya, lebih canggih. Ya. Jadi tetap jumlahnya 100 miliar, tapi lebih canggih. Kenapa lebih canggih? Karena otak yang lahir ya di tahun-tahun berikutnya, apa sih yang disebut canggih? Otaknya ini, selnya ini punya daya tampung yang banyak. Banyak. Ya. Itulah makanya Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena memang sama neuronnya 100 miliar, tapi lebih canggih. Nampung data-datanya lebih canggih, Bu. Ya, nah, saya tahun 60-an, otak saya nampung data sekarang susah banyak, Bu. Ya. Saya suka-suka kalau nge-google, banyak kali berita yang harus dibaca. Dan harus disimpan. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena dulu terbiasa, berita itu nggak banyak. Hanya dapat dari berita dari harian pagi atau koran pagi sama koran sore. Betul nggak, Bu? Iya. Kejadiannya malam, baru pagi diberitakan. Udah angus, Bu. Kalau ada kebakaran. Ya, iya. Mau tahu tentang bagaimana seorang wanita, bagaimana ya baju-baju zaman dulu, bagaimana cara merawat kulit, bagaimana itu ya dapatnya sebulan sekali karena majalahnya cuma sebulan sekali. Ingat ya, Bu? Ada Femina, ada Kartini. Siapa yang waktu mudanya baca majalah gadis? Gak apa-apa, kita nostalgia dulu ya. Enak kan nostalgia itu ya, Bu? Iya, Masya Allah. Ya, iya. Majalah anak-anaknya aja cuman hari Kamis munculnya Bobo. Muncul lagi Kamis depan. Karena seminggu sampai hafal tuh. Ya, sampai hafal. Bona dan Rongrong di halaman berapa? Terakhir ya. Iya. Ciri khas Bona apa? Alhamdulillah. Itu kalau mau bikin diri kita gembira, coba ingat-ingat zaman dulu aja juga. Ya. Anak sekarang ya, berita banyak sekali dan tiap detik bertambah berita itu. Tapi otak mereka sanggup menampungnya. Paham ya, Bu? Kalau ada sekarang namanya teknologi digital, itu kan karya manusia, ya. Ingat, otak manusia yang menciptakan teknologi digital adalah ciptaan Allah. Kenapa muncul teknologi digital? Karena otak zaman sekarang, mulai yang lahir tahun 90-an, 2000 dan 2000, itu memang otaknya digital, Bu. Digital. Jadi jangan marahin teknologi digital. Nggak usah marah sama gawe, gadget, nggak usah. Memang otak mereka Allah kasih sama 100 miliar, tapi kekuatannya digital. Apa sih yang dimaksud digital, Bu Aisyah? Digital itu punya keistimewaan menampung data yang banyak, cepat diakses ya atau dicari, ya, mudah dikombinasikan, makanya banyak kreativitasnya. Ya, Bu? Iya, jadi jangan marah sama digital, ya. Nah, 100 miliar ini, Bu, satu neuron itu ada kabel-kabelnya. Ini saya suka ulang-ulang nih, supaya tambah paham ya. Ya kayak ini nih, laptop saya ada kabel-kabelnya kan. Ya, nah kabel-kabelnya ini, setiap satu neuron itu banyak sekali. Bisa 20.000.
Laptop saya aja nih yang kata orang sudah mulai canggih, itu cuma berapa? 1, 2, 3, ya nggak ada 10. Kadang ada alat sambungnya, ya paling 20. Ini 20.000. Dan nanti kabel-kabel itu saling sambung menyambung. Pakai apa Bu Aisyah? Allah ciptakan ada zat kimia, kita sebutnya neurotransmitter di sana. Nyambung dia, kayak lem. Karena cepat, jadi dia ada peristiwa listrik di otak kita. Jadi di otak kita itu ada listriknya. Makanya kalau ada orang bilang, ih dasar otaknya koslet. Itu betul. Pernah koslet otak ya Bu? Itu betul banget. Allahu Akbar. Ya ini. Nah, Bu Aisyah, kalau tersambung-sambung itu jadi apa sih? Kalau tersambung-sambung, satu, jadi membentuk memori. Saya datang di sini, udah lama saya soal nggak ke Cipaku soalnya. Udah lama banget ya. Waktu ke Cipaku belum ada masjid waktu itu. Dulu banget. Masya Allah dulu banget ya. Nah, terus datang ke sini, tersambung otak saya. Oh, Cipaku, Masjid Darut Tauhid itu ada seperti itu. Oh, ada liftnya tersambung tadi. Gitu. Terus dari awal ketemu sahabat-sahabat itu tersambung otak saya. Walaupun belum dalam karena belum tanya nama. Karena kalau saya tanya nama dari ujung sana sampai sini sudah selesai waktunya. Tapi tadi salaman itu tersambung otak saya. Ya, tapi masih tipis. Karena belum tanya nama, belum tanya di mana rumahnya gitu. Tapi ada teman-teman juga, seperti yang depan tadi ada Mbak Emil, itu udah tersambung dulu-dulu otak saya. Gitu. Jadi waktu ketemu lagi, nambah lagi sambungannya. Ya, di ujung sana udah ada teman saya Mbak Ida. Itu udah tersambung saya, otak saya bertahun-tahun. Ya, jadi segian banyak, saya langsung kelihatan mukanya dia. Karena otak saya sudah tersambung gitu. Karena otak ini sambungnya berulang-ulang. Terjadi murojaah di otak kita. Agar memorinya, ingatannya semakin kuat. Itulah belajar harus diulang-ulang. Kadang baru satu kali tahu, itu cuma tahu. Ya, baru know gitu. Baru maklum. Kalau diulang-ulang jadi understand. Kalau bahasa Arabnya mafhum. Paham ya? Nah,